Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring yang ketiga di minggu ketiga ini. Tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Pada tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Pak Guru akan mengulang kembali untuk pendalaman materinya. Kita langsung masuk ke pembelajaran ke-5. Pembelajaran ke-5, arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Muatannya masih bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Yang pertama yaitu perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Pak Guru ulang kembali. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca itu memiliki arti. Ya, setiap kata yang kamu baca di dalam puisi itu memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru, ya, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tua kamu. Bisa juga nanti bisa di searching di Google juga bisa. Ini Pak Guru hanya mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Yang pertama, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang belum kamu ketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tua kamu. Masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain bagian yang kedua. Yaitu sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Ya, dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Ya, di sini gambarnya anak-anak berdiskusi menentukan kelompok bermain. Itu salah satu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, yaitu dengan cara berdiskusi. Sikap yang harus kita miliki, nih diperhatikan, yang harus dimiliki saat berdiskusi antara lain. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ini nggak boleh. Ya. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Ya, tidak boleh memotong ya saat berdiskusi. Yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, ini ada 5 sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi. Yang pertama, Pak Guru ulangi, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang
hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Ya, ada 5. Masuk ke pelajaran ke-6, muatan bahasa Indonesia 3.5 dan 4.5. Menulis puisi. Apa yang harus diperhatikan saat menulis puisi? Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Yang kedua, kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa senang ataupun sedih, tergantung dari tema puisi tersebut. Kemudian yang terakhir, susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Ini yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Kemudian masuk ke matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dalam satuan meter atau m, atau sentimeter atau cm. Kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Kamu bandingkan dulu. Ingat, ya, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama dulu. Jika menggunakan meter, berarti pakai meter semua. Jika menggunakan sentimeter, berarti menggunakan sentimeter semua. Jadi biar sama besarannya. Baru kita bandingkan dan kita urutkan. Ya, kalau perintahnya diurutkan dari yang terkecil dulu, berarti kamu urutkan dari yang terkecil. Kalau perintahnya diurutkan dari yang terbesar dulu, berarti kamu urutkan dari yang terbesar. Setelah kamu bandingkan, baru kamu bisa mengurutkan. Masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil sesuai dengan bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Imbang antara hak dan kewajiban. Berikut contoh hak dan kewajiban yang kita lakukan, yang harus kita lakukan di tempat bermain. Contoh hak di tempat bermain. Haknya apa? Menggunakan fasilitas bermain di taman. Kewajibannya apa kita? Kewajibannya merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Ini haknya. Haknya yang kita peroleh. Kewajibannya apa? Kewajibannya kita merawat. Ya, yang harus kita lakukan itu kewajiban. Kalau hak yang harus kita terima.
Haknya menggunakan fasilitas bermain di taman. Itu hak yang harus saya terima. Lah kewajibannya apa? Kewajibannya yang kamu harus lakukan. Yang harus kamu lakukan apa? Merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, haknya mendapatkan tempat bermain yang bersih. Berarti kewajibannya apa biar tempat bermainnya bersih? Kewajiban kita yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Tidak boleh sembarangan kalau membuang sampah, ya. Kamu pengen mendapatkan hak tempat bermain yang bersih, berarti kewajiban kamu menjaganya, merawatnya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Tidak boleh membuang sembarangan. Itu contoh hak dan kewajiban di tempat bermain. Ya, ingat, hak itu yang kita peroleh, kewajiban yang harus kita lakukan. Haknya mendapatkan tempat yang bersih di tempat bermain. Kewajibannya berarti apa? Ia menjaga, merawat, membuang sampah pada tempatnya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Semoga pendalaman materi pada pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6 ini bisa dipahami oleh semua siswa ataupun santri SD Muhammadiyah Kemantran. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di pulpena. Latihan soal yang harus anak-anak kerjakan pada pulpena yaitu kerjakan ayo berlatih halaman 62 sampai 63 ya, yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian halaman yang 67 sampai 70 anak-anak kerjakan ya di pulpena ataupun di buku tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.